Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Sahabat podcast MUI Kota Pematang Siantar yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu dalam kesempatan yang sangat baik ini, dan semoga setiap kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita benar-benar akan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah, menjadi semakin taat terhadap perintah-perintahnya, dan menjadi semakin mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi siapapun, di mana disampaikan kepada kita, siapa saja yang ikut jalan yang telah beliau lalui dan para sahabat, maka mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya dan akan membuat mereka bahagia, tidak hanya dunia saja, tapi juga bahagia dunia dan akhirat. Sahabat podcast yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang cerdas dalam bermedia sosial. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat dari kelompok Ansar, di mana disampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu?" Rasul kemudian menjawab, "Orang beriman yang paling cerdas, wahai sahabatku, adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling bagus persiapannya menghadapi hidup setelah mati. Merekalah orang-orang yang paling cerdas." Al-Hadits riwayat Ibnu Majah. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Sahabat yang dirahmati Allah, dari jawaban Rasul ini saya ingin sampaikan definisi dari cerdas menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerdas di sini bukan orang yang prestasinya secara dunia banyak sekali, atau yang keilmuannya luas sekali, atau gelar-gelarnya menumpuk. Tapi orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling bagus persiapannya menghadapi hidup setelah mati. Yang itu artinya orang yang paling cerdas itu, kata Rasul, adalah orang-orang yang paling banyak amal solihnya selama hidup di dunia. Nah, kaitan dengan judul kita, cerdas dalam bermedia sosial, juga kita tarik dari definisi yang pertama tadi. Bagaimana media sosial yang kita lakukan dalam hidup kita ini membuat kita menjadi semakin ingat kepada mati, lalu kemudian membanyakkan amal-amal soleh kita menjadi bekal yang sangat penting agar kita bisa hidup dengan bahagia setelah mati nanti. Sahabat yang dirahmati Allah, hasil penelitian mengatakan sekitar 40% dari 260 sekian juta rakyat Indonesia itu hidupnya banyak sekali yang di dalam dunia maya.
Sekitar 130 juta orang Indonesia diperkirakan itu setara dengan 40% menghabiskan rata-rata dalam satu hari kurang lebih 3-4 jam di media sosial. Nah, oleh karena itu, di sini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada kita semua, bagaimana agar kegiatan bermedia sosial yang kita lakukan ini membuat kita menjadi semakin baik dan selamat. Bermedia sosial ini, sahabat yang dirahmati Allah, dengan perkembangan teknologi, lalu kemudian terjadinya pergeseran kebutuhan dan kepentingan dalam hidup manusia, saat ini tidak bisa dielakkan lagi. Bahkan orang-orang yang bijak justru akan dapat memanfaatkan media sosial yang ada sebagai wasilah atau jalan menuju kebaikan. Dalam kaitan cerdas dalam bermedia sosial, ada beberapa hal yang harus sama kita pahami untuk bisa kita taati dan kita lakukan. Yang pertama, bermedia sosial yang kita lakukan itu harus didasarkan pada niat yang baik dan benar. Islam ajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karena itu, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, kegiatan media sosial yang akan kita lakukan itu, atau yang bahkan sering sudah kita lakukan, itu akan menjadi bagian dari ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sangat menarik dari kehidupan seorang muslim, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukannya dalam kehidupannya bagi Allah itu bisa bernilai ibadah. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, jika diniatkan atas niat yang baik dan benar, dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua yang dikatakannya, semua yang dilakukannya bisa bernilai ibadah. Tentu ini menjadi sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan bermedia sosial yang kita lakukan, pastikan niatnya itu baik dan benar. Apa itu? Bahwa itu tidak lepas dari rangkaian atau bingkai ibadah kita kepada Allah, karena memang ibadah itu menjadi tujuan terpenting dari kenapa Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, cerdas dalam bermedia sosial berarti kita harus belajar secara konsisten untuk mengatakan hal-hal yang baik. Rasul ajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, atau jika dia tidak mampu mengatakan yang baik-baik kepadanya, agar diam atau tidak mengatakan apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, ajaran Rasul ini sepertinya sangat ringan sekali. Tapi kita dapat melihat dalam kehidupan manusia sehari-hari, justru banyak sekali di antara kita manusia ini yang melakukan kebalikan dari apa yang Rasul ajarkan. Manusia merasa they are free to speak everything. Mereka bebas untuk mengatakan apapun. Padahal dalam Islam sudah sangat jelas sekali. Kita bebas untuk mengatakan apapun dalam bingkai kebaikan. Nah, dalam bermedia sosial, kita harus belajar untuk secara konsisten mengatakan yang baik-baik itu. Kenapa? Sebab Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau
lakukan kebaikan, kebaikan itu kembali kepadamu, dan jika engkau lakukan keburukan, keburukan itu balik kepadamu. Yang ketiga, dalam bermedia sosial, kita harus menjaga aib-aib atau hal-hal yang tidak baik dari diri kita ataupun dari orang lain. Sangat disayangkan sekali para sahabat yang dirahmati Allah, tidak sedikit media sosial yang dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk mengumbar ketidakbaikan dan keburukan. Tentu ini tidak termasuk dari apa yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan agar kita menjaga aib kita dan menjaga aib orang lain. Barang siapa, kata Rasul, yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya. Sebab itu, marilah sahabat yang dirahmati Allah, kita semakin cerdas dalam bermedia sosial, sehingga kegiatan media sosial yang kita lakukan menambah kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kebaikan kita, dan teruslah belajar. Kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.